Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pasal tentang niat dalam kitab Syafinatul Najah. Kita semuanya sudah tahu bahwa niat itu adanya di dalam hati. Lalu apa sih yang disebut dengan niat itu? Di dalam kitab Syafinatul Najah, yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud untuk mengerjakan satu perkara dibarengi dengan mengerjakan perkara tersebut. Misalnya, kita berniat ingin bersedekah, maka langsung dengan sedekahnya, maka itu disebut dengan niat. Kita akan sholat asar, usolli pardo asri, maka dengan sholatnya langsung dikerjakan pada waktu tersebut, pada waktu itu juga. Itu yang dinamakan niat. Langsung bermaksud ingin mengerjakan suatu perkara dan dikerjakan pada waktu itu juga. Itu yang disebut dengan niat. Kemudian, di manakah tempat niat tersebut? Tempat niat tersebut itu adanya di dalam hati, al-qalbu, di dalam hati. Jadi tempatnya itu di dalam hati. Yang diucapkannya itu mah bukan niat, itu mah hanya sekedar, kalau di dalam salat mah sunat. Mengucapkan niat itu sunat karena tempatnya niat ada di dalam hati. Kemudian tuh di sini juga kan sudah disebutkan di kitab sepeda juga, watalapudu, dan mengucapkan niat dan mengucapkan biha karena itu niat, sunatun eta sunat. Jadi mengucapkan niat itu sunat karena wajibnya bukan wajib, karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Kemudian waktuha, sarang ari waktunya niat, dan waktunya niat itu ingda ghusli awali juz'in, nalika ngumbah hiji perkara minal wajhi tina wajah. Kalau di dalam wudhu itu, niat itu harus berada di awal ketika kita mengerjakan suatu perkara tersebut. Misalnya ketika kita berwudhu kan pertama anggota yang dibasuh itu adalah wajah, maka niat itu harus pada saat kita membasuh wajah, karena wajah adalah anggota wudhu pertama yang dibasuh. Jadi niat itu harus bareng dengan ketika kita membasuh wajah, niat itu. Kalau di dalam adus atau mandi besar, maka niatnya boleh di mana saja. Boleh di mana saja, badan mana, anggota tubuh mana yang pertama kena air, maka kita niat di situ. Misalkan pertama yang terkena air, yang dibasuhi air itu misalkan kaki, maka niatnya di kaki bersama dengan kaki ketika kita membasuh kaki. Atau yang pertama terkena air itu adalah tangan, maka niatnya bersamaan dengan membasuh tangan. Seperti kalau di dalam adus. Tapi kalau di dalam wudhu itu karena yang pertama dibasuh itu adalah wajah, maka niatnya bareng dengan membasuh wajah. Kemudian wat tartibu, sarang arinu ngaranna tartib, ala yukadi ma'udwan eta ngaheulakeun kana anggota anu tiheula ala udun ngamanderikeun kana anggota anu panderi. Jadi
berurutan, intinya yang disebut dengan tertib itu berurutan, tidak boleh acak-acakan. Misalkan kan pertama di dalam wudhu itu yang pertama dibasuh itu anggota wudhu wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian rambut, tapi kemudian telinga itu kan sunat hukumnya. Kalau rambut itu wajib di dalam wudhu itu. Kemudian setelah rambut, kemudian telinga dan kaki sampai kepada mata kakinya. Jadi harus mapai, ngantri, berurutan. Nah, itu namanya tartib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.